Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang multiple intelligence pendidikan dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aini Nur Faizah, NPM 18.05050138, Prodi PGSD, kelas 6C. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori multiple intelligence. Multiple intelligence merupakan teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner yang memanfaatkan aspek kognitif, perkembangan psikologi, antropologi, dan sosiologi untuk menjelaskan kecerdasan manusia. Menurutnya, selama ini para pendidik telah melakukan kekeliruan karena menganggap tes kecerdasan adalah satu-satunya ukuran yang dapat dijadikan patokan untuk mengukur kecerdasan seseorang. Menurut Gardner, kecerdasan manusia juga harus dinilai berdasarkan kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan menemukan persoalan-persoalan baru untuk dicari solusinya, kemampuan untuk menciptakan sesuatu, dan memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Kecerdasan menurut Gardner diartikan sebagai suatu kemampuan dengan proses kelengkapannya yang sanggup menangani masalah yang dihadapi. Meskipun begitu, tidak berarti bahwa orang yang memiliki jenis kecerdasan tertentu akan menunjukkan kemampuan tersebut dalam setiap aspek hidupnya. Dalam kehidupan nyata, kecerdasan-kecerdasan itu hadir dan muncul bersama-sama atau berurutan dalam suatu aktivitas. Dalam dunia pendidikan, teori multiple intelligence mulai diterima karena dianggap lebih melayani semua kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Konsep multiple intelligence menjadikan pendidik lebih mudah melihat perbedaan dan menjadikan anak merasa lebih diterima dan dilayani. Konsep ini menghapus mitos anak cerdas dan tidak cerdas. Menurut konsep multiple intelligence, semua anak hakikatnya adalah cerdas. Kecerdasan dalam multiple intelligence menurut Gardner terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Orang yang memiliki kecerdasan linguistik biasanya dia pandai dalam mengolah kata-kata, suka membaca, gemar menulis, pandai bercerita, gemar mengisi TTS, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kecerdasan intrapersonal. Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal biasanya dia bisa memahami dirinya sendiri, suka bekerja seorang diri, bisa memegang teguh pendiriannya meskipun banyak orang yang melawan pendiriannya tersebut. Kemudian cenderung masa bodoh atau cuek dan sering mengintrospeksi dirinya sendiri. Kemudian yaitu kecerdasan interpersonal. Kebalikan dari kecerdasan intrapersonal, bahwa kecerdasan interpersonal ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan sosial yang tinggi. Dia mudah berteman, suka bertemu dengan orang-orang atau kenalan baru, suka bekerja dalam kelompok, dan suka kegiatan sosial. Selanjutnya yaitu kecerdasan logikal matematik. Orang yang memiliki kecerdasan logikal matematik biasanya dia memiliki kemampuan analisis yang kuat dan dapat berpikir secara teratur. Pola pikirnya itu cenderung kaku. Dan orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya dia unggul dalam matematika dan fisika. Dia suka bertanya kenapa terhadap sesuatu hal dan mudah menghafal angka. Selanjutnya, kecerdasan visual spasial. Orang yang memiliki kecerdasan visual spasial, dia sangat mudah mengingat gambar dan memiliki imajinasi yang kuat. Tidak kesulitan dalam membaca peta dan lebih tertarik pada gambar daripada tulisan. Selanjutnya kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan untuk mengendalikan gerakan, keseimbangan, koordinasi, dan ketangkasan bagian-bagian tubuh. Orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya dia suka berolahraga dan menirukan gerakan-gerakan. Lanjut, yaitu pada kecerdasan musikal, biasanya dia mempunyai bakat di bidang musik, suka bersiul, mudah menghafal nada lagu yang baru ia dengar, menguasai salah satu alat musik, dan peka terhadap suara yang fales.
Kecerdasan yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis, yaitu orang yang sangat menyukai alam dan lingkungannya, gemar memasak, mudah mengingat detail sebuah lokasi, suka berkemah di alam terbuka, dan suka melihat flora dan fauna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin-poin kunci dalam multiple intelligence. Yang pertama, setiap orang memiliki kedelapan kecerdasan, hanya saja profil tiap orang mungkin berbeda-beda. Ada yang tinggi pada semua jenis kecerdasan, ada pula yang hanya rata-rata dan tinggi pada 2 atau 3 jenis kecerdasan saja. Yang kedua, orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai pada tingkat penguasaan yang memadai. Kecerdasan dapat distimulasi, dikembangkan sampai batas tertinggi melalui pengayaan, dukungan yang baik, dan pengajaran. Yang ketiga, kecerdasan umumnya bekerja bersamaan dengan cara yang kompleks. Dalam aktivitas sehari-hari, kecerdasan saling berkaitan dalam rangkaian aktivitas. Selanjutnya, implementasi multiple intelligence di pembelajaran. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Dengan cara mendiskusikan dan menggambarkan aktivitas yang melibatkan abjad, fonik atau suara, pengucapan atau pelafalan, membaca, menulis, mendengar, berbicara, berdiskusi, dan memberikan laporan lisan, juga memainkan permainan kata dan mengerjakan teka-teki silang. Kemudian kecerdasan intrapersonal dengan cara mendiskusikan dan menggambarkan aktivitas yang melibatkan refleksi atau pemikiran mendalam atau perenungan, perasaan, analisis diri, percaya diri, mandiri, harga diri, pengelolaan waktu, dan merencanakan masa depan. Kemudian kecerdasan interpersonal dengan cara mendiskusikan dan menggambarkan aktivitas yang melibatkan kelompok belajar kooperatif atau sama halnya dengan belajar bersama, proyek kelompok, penyelesaian konflik mencapai kesepakatan atau konsensus, tanggung jawab badan organisasi, dan kehidupan berteman dan susila empati. Selanjutnya yaitu kecerdasan logikal matematik dengan cara mendiskusikan dan menggambarkan aktivitas yang melibatkan bilangan dan angka, berbagai macam pola seperti berhitung, pengukuran, geometri, statistik, kemungkinan pemecahan masalah, logika, permainan strategi, dan pembuatan grafik. Selanjutnya, kecerdasan visual spasial dengan cara mendiskusikan dan menggambarkan yang melibatkan film, video, gambar, lukisan, dan peragaan, menggunakan model atau properti seperti melukis, mengecat, mengukir, peta, diagram, puzzle jigsaw, berimajinasi, dan berperan rekayasa model. Kemudian kecerdasan kinestetik dengan cara mendiskusikan dan menggambarkan aktivitas dan keterampilan otot besar maupun kecil dengan kegiatan fisik, yaitu membuat denah atau membangun suatu benda, peragaan, tarian, olahraga berkeliling, mengerjakan sesuatu secara fisik, bahkan koordinasi mata dan tangan. Kemudian kecerdasan musikal dengan cara mendiskusikan dan menggambarkan aktivitas yang melibatkan pendengaran dan menciptakan musik baik secara vokal maupun instrumental, mereproduksi melodi, menyelidiki, dan merespon bunyi. Juga ikut serta dalam gerakan ritmik dan menciptakan ritme. Yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis dengan cara mendiskusikan dan menggambarkan aktivitas yang melibatkan alam dan lingkungan sekitar, flora dan juga fauna. Selanjutnya, strategi pengembangan pendidikan melalui multiple intelligence, khususnya pendidikan karakter. Strategi-strategi dalam pengembangan pendidikan karakter, salah satunya adalah strategi pendidikan karakter melalui multiple intelligence. Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak didik yang merupakan pengembangan potensi yang membangun self-concept yang menunjang kesehatan mental,
juga dapat dilaksanakan melalui keteladanan, penanaman kedisiplinan, pembiasaan, menciptakan suasana yang kondusif, integrasi atau pembaruan, dan internalisasi atau pemasukan nilai pada individu yang akan membentuk pola pikirnya dalam melihat realitas pengalaman. Sumber terkait dari PowerPoint yang saya jabarkan, yang pertama adalah dari Sri Haryati 2017 dengan judul Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013 Universitas Negeri Tidar. Yang kedua, Nurul Hidayati Rofiah 2016 dengan judul Menerapkan Multiple Intelligence dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan. Sekian presentasi yang dapat saya jabarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.